Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noko Ahmad Kurnialiko, saya dari 20 IPS 11. Hari ini saya akan mempresentasi tentang Candi Sanggrahan. Oke. Candi Sanggrahan terletak di Dusun Sanggrahan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas sebuah bangunan induk dan dua buah sisa bangunan kecil lainnya. Bangunan induk menggunakan batuan andesit dengan isian bata. Bangunan induk berukuran panjang 12,60 meter, lebar 9,05 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdenah bujur sangkar dengan arah hadap ke barat. Bangunan kecil yang berada di sebelah timur bangunan induk hanya tersisa bagian bawahnya saja. Di tempat ini dulu terdapat 5 buah arca Buddha yang masing-masing memiliki posisi mudra yang berbeda. Demi keamanan, arca tersebut sekarang tersimpan di rumah juru pelihara. Bangunan Candi Sanggrahan berada pada teras atau undakan berukuran 5,10 meter kali 42,50 meter. Pagar penahan undakan itu adalah bata setinggi tidak kurang dari 2 meter. Candi Sanggrahan dan halaman di bagian dalam dinding yang mengelilinginya memiliki kedudukan lebih tinggi, sekitar 2 meter dari area tanah di luar dinding bata. Terdapat tangga naik di tengah dinding batu bata yang berada di barat atau depan candi utama. Tangga ini memiliki 9 anak tangga. Tangga naik ini tidak segaris lurus dengan kedudukan tangga candi yang sudah gerompal. Tinggi tangga sekitar 2 meteran. Di kanan kiri tangga ini masih terlihat sisa bangunan yang diperkirakan berbentuk semacam gapura gerbang atau pintu gerbang. Yang sangat unik dan bikin heran, banyak kalangan atau tiap relief berdiri sendiri atau terpisah dengan relief lainnya, sehingga sangat sulit mencari atau menjalin alur cerita dari tiap relief tersebut. Tidak jelas diketahui apakah relief-relief hewan di Candi Sanggrahan memuat suatu cerita sebagaimana relief-relief Pancatandra ataukah sekadar ornamen atau hiasan candi cerita. Pada kenyataannya, selama ini belum ada arkeolog atau sejarawan yang mampu menerjemahkan atau mengidentifikasi secara jitu keberadaan relief-relief hewan di Candi Sanggrahan tersebut. Menurut Siwi, sang aneka relief hewan seperti singa di Candi Sanggrahan Tulungagung mengingatkan pada figur-figur utama tokoh hewan dalam naskah Tantrika Mandaka. Apa itu Tantrika Mandaka? Tantrika Mandaka merupakan suatu naskah berbahasa Jawa kuno yang memuat kisah utama dunia satwa atau fabel, yaitu kisah pertarungan seekor lembu betina bernama Nandaka dan seekor singa yang menjadi raja marga satwa bersama Sambada. Relief di Candi Sanggrahan bukan harimau atau macan, tetapi singa. Harimau jelas sangat beda dengan singa. Hewan singa tidak hidup di tanah Jawa. Hewan singa hanya muncul dalam berbagai naskah cerita Jawa kuno. Salah satu naskah yang menampilkan figur singa adalah Tantrika Mandaka. Menjadi sangat menarik ketika Candi Sanggrahan Tulungagung memiliki relief hewan berwujud singa. Menurut ahli arkeologi, pada halaman candi pernah ditemukan beberapa arca Buddha, sehingga banyak sejarawan yang menyimpulkan situs ini bangunan peninggalan agama Buddha. Tidak ditemukan angka tahun di sekitar area Candi Sanggrahan ini. Beberapa sejarawan menduga Candi Cangkup merupakan peninggalan zaman Majapahit berdasarkan bekas bangunan di bagian pintu gerbang dan di belakang candi, serta bangunan dinding area candi yang terbuat dari batu bata. Menjadi pertanyaan juga, apakah setiap bangunan yang tersusun dari batu bata di Jawa Timur pasti peninggalan zaman Majapahit? Dan apakah bangunan berbahan batu andesit di Jawa Timur termasuk Tulungagung menandakan sebagai peninggalan sebelum Majapahit? Bagaimanapun itu, identifikasinya soal kapan persisnya pembangunan Candi Sanggrahan masih belum tuntas. Selain tidak ditemukan angka tahun, keberadaan Candi Sanggrahan juga tidak termuat dengan jelas dalam prasasti.
dalam prasasti atau naskah seperti Kakawin Negara Kertagama. Berbeda dengan Candi Boyolangu tempat pendarmaan Kertaraja Sapatni atau Raja Patni Dyah Gayatri yang termuat dalam Kakawin Negara Kertagama. Lagi-lagi, tugas besar para ahli arkeologi dan sejarawan untuk mengadakan penelitian lanjut soal latar belakang sejarah keberadaan Candi Sanggerahan. Karena namanya Candi Sanggerahan, sebagian banyak pendapat mengatakan bahwa candi ini pernah digunakan sebagai tempat masanggrah. Menurut Siwi, sang dalam guru Girinda Paraja Tumapel Majapahit 2013 menulis, kedudukan Candi Sanggerahan sebagaimana namanya merupakan tempat untuk mesanggrah rombongan istana yang mengikuti prosesi perabuan Raja Patni Dyah Gayatri di Candi Dadi. Rombongan Majapahit mendirikan perkemahan di area Candi Sanggerahan yang memang berhalaman luas, berpapar keliling dan terdapat saluran air. Dan ketika abu jenazah Raja Patni Dyah Gayatri ditanam di Boyolangu, rombongan istana juga menggunakan Candi Sanggerahan sebagai tempat mesanggrah atau berkemah. Karena pada waktu itu lokasi wilayah antara Candi Sanggerahan dengan Boyolangu merupakan daerah rawa. Dan untuk menuju Candi Boyolangu harus menaiki perahu. Begitu pula dengan berziarah ke Candi Boyolangu. Rombongan istana mesanggrah di Candi Cangkup. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.